wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing mengenai pengalaman aku ke jambretan, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi pengalaman aku itu terjadi di tahun lalu. Nah, pada saat itu memang tugas LTA. Nah, jadi teman-teman aku itu mempunyai tradisi di mana ketika ada teman-teman yang sidang, itu kita datang ke rumahnya untuk mengucapkan rasa senang, rasa gembiranya untuk sidangnya dia gitu kan. Untuk memeriahkan, untuk turut berbahagia gitu. Nah, pada waktu itu teman-teman aku menghadiri sidangnya teman aku yang ada di Cirebon Barat. Nah, kita berangkat siang, teman-teman pulang. Nah, salahnya kita di situ, teman-teman. Kita pulangnya itu jam setengah 6 sore, dimana itu kan mepet banget dengan waktu maghrib. Kalau kata orang kan maghrib itu jangan di luar. Nah, kita malah baru pulang, teman-teman, ceritanya. Nah, pada waktu itu memang dibonceng sama temen aku yang satunya. Nah, karena memang arah rumah kita berbeda, jadi kalau di Kanci itu kan ada pertigaan ya, teman-teman. Nah, kalau beliau itu arahnya lurus, kalau saya itu belok ke kanan ke arah Sindang Laut. Nah, kalau misalkan bisa aja sebenarnya dia ikut ke arah saya, tapi kan itu apa ya, jarak tempuhnya itu lebih jauh gitu ke arah rumah saya daripada ke yang lurus itu gitu. Jadi kalau misalkan dia nganterin saya ke rumah dulu, dengan otomatis jarak tempuhnya itu akan semakin lama, semakin panjang gitu, teman-teman. Nah, saya di tengah jalan itu memutuskan untuk menghubungi teman saya juga. Nah, pada waktu itu memang saya tidak membawa tas, teman-teman. Jadi tangan kanan pegang HP, tangan kiri pegang dompet. Jadi kayak kayak woro-woro gitu kan ya. Ayo yuk saha nurek nyopet orang. Kayak yang nantang sebenarnya sih ya. Dan apa, kalau kita pegang HP di tengah jalan tuh. Nah, kejadiannya itu di mana deh? Oh iya, di Kanci, teman-teman. Setelah melewati sekolah pelayaran, padahal di situ teman-teman posisinya itu rame bubaran orang-orang PLTU, tetapi teman-teman memang yang ngambilnya itu ternyata emang karyawan PLTU juga, teman-teman. Itu rame banget, teman-teman. Setengah 6 itu bubaran karyawan PLTU banyak, di kanan kiri, di depan belakang juga banyak karyawan PLTU, dan bahkan juga ada motor, mobil yang biasa lewat gitu kan. Nah, pada saat itu memang aku posisinya itu sedang ngelamun dan menghubungi teman aku, ayo ini aku mau nyampe bentar lagi gitu kan. Ayo ini aku mau nyampe bentar lagi, ayo gitu kan. Nah, tanpa sadar teman-teman ada yang ngintai kita dari belakang, dan posisinya langsung ketika saya ngelamun gitu kan nungguin SMS, itu posisinya langsung dijambret, teman-teman. Terus diserempet, jadi langsung. Untungnya posisinya teman saya ini kalau kata Sundanya sih oleng, goyang dikit, tapi alhamdulillah enggak sampai jatuh ke tanah, teman-teman. Kalau jatuh ke tanah enggak kebayang ya, soalnya kan belakang rame banget tuh. Kalau jatuh ke aspal enggak kebayang gitu kan, takut kelindes kayak gitu. Tapi alhamdulillah kita masih diselamatkan, teman-teman. Nah,
sangat disayangkan banget teman-teman. Di situ benar-benar nggak ada yang nolongin, padahal di situ banyak banget orang teman-teman. Kanan kiri minta tolong 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 tolong, tapi nggak ada yang nolongin teman-teman. Sayang banget gitu kan, nggak ada yang nolongin pada waktu itu. Sampai akhirnya kita tetap ngejar teman-teman, sampai ada orang yang di pinggir saya gitu kan, cowok sendiri, tolong itu maling. Kan kalau misalkan kita nih, kalau kita kita cewek sama cowok dalam berkendaraan kan itu beda ya teman-teman. Pasti kalau cowok tuh lebih barbar gitu kan, pasti kekejar. Sedangkan kalau cewek kan sebarbarnya cewek pasti nggak akan kekejar itu. Padahal itu pakai motornya itu apa ya teman-teman, motor gigi teman-teman, motor bebek. Sedangkan kita kan pakai motor bebek. Kalau misalkan cowok yang ngejar pasti itu kekejar, cuman karena emang cewek ya udah gitu. Terus sampai pada akhirnya dia tidak terlihat teman-teman, batang hidungnya. Terus teman aku menganjurkan kepada aku untuk ya udah apa ya, lapor polisi aja, nggak apa-apa lapor polisi aja, atau barangkali ada titik terangnya gitu kan. Sedangkan kita sangat tahu sekali kalau itu yang pakai pakaian ada helm kuningnya, ada ininya, apa sih ininya gitu kan. Iya pokoknya ciri khas banget karyawan PLTU teman-teman. Sangat disayangkan banget pas nyampe ke kantor polisinya bilang gini, kalau kejadian kayak gini, kejadian kejamretan kayak gini, apalagi motornya itu kita nggak tahu gitu kan, itu akan kemungkinan kecil akan tertangkapnya. Di situ kayak yang apa ya teman-teman, nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, lebih ke ini mungkin kesalahan saya. Dan kalau misalkan flashback teman-teman ke belakang, sebelumnya itu saya mau sedekah teman-teman ke anak yatim. Jumlahnya sih sedikit teman-teman, cuma 20.000 rupiah. Cuman karena emang di ntar aja yang akhirnya kejadian itu, saya kehilangan harta benda yang lebih besar daripada uang 20.000 itu. Padahal teman-teman kalau misalkan kita tahu gitu kan, emang kalau sedekah itu kan untuk menjaga kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bahasanya itu kan tolak balanya kita ya teman-teman, untuk menjaga diri kita. Tapi karena emang tarja ini ya, pada akhirnya Allah tuh dengan gampangnya, dengan mudahnya, dalam waktu cuman sekian detik, Allah tuh memindahkan harta yang punya kita itu kepada orang lain. Itu sangat-sangat mudah teman-teman, cuman hitungan sekian detik. Makanya untuk teman-teman gitu kan yang punya kelebihan rezeki ataupun memang cuman ada sedikit 1.000 2.000, nggak apa-apa teman-teman, sedekahkan aja. Karena sedekah itu bukan karena besar kecilnya aja teman-teman, tetapi kan dari keikhlasannya kita juga ya. Karena aku juga diajarkan untuk ya sedekah gitu teman-teman. Nah terus di situ memang bener-bener kayak ngerasa jadi orang yang paling ikhlas seumur hidup ini. Paling ikhlas itu pas kejadian kejamretan itu teman-teman. Jadi nggak menyalahkan orang lain, nggak menyalahkan saya itu kurang ya bersedekahnya gitu ya. Andaikan gitu yang 20.000 itu minimalnya saya kasih, mungkin nggak akan kejadian seperti ini, seperti itu. Jadi kayak yang duh ya Allah, saya tuh kurang sedekahnya ya pada kejadian waktu itu teman-teman. Sampai yang benar-benar nangis, nyesek pastilah, aduh gitu kan. Apalagi itu ya hasil perjuangan gitu kan, nangis nyesek pasti. Tapi ya mau gimana lagi. Dan mungkin itu emang seperti tadi gitu teman-teman, titik terikhlas itu ya pada saat itu gitu.
Kalau misalkan ditanya kejadian apa yang membuat diri kamu sangat-sangat ikhlas, itu ya kejadian pada waktu itu, teman-teman. Bahkan polisinya bilang gini, teman-teman, ini sebenarnya siapa sih yang kehilangan, kok mbaknya yang kelihatannya tenang gitu kan, nggak cemas, tapi temen saya gitu kan yang satunya yang kelihatan cemas banget, takut kayak gitu, bercampur aduk, kok kayak gitu ya gitu, temen-temen. Nggak tahu ya, mungkin emang apa ya, pada waktu itu ya Allah gitu kan, ya menganggapnya itu emang ya sebenarnya awalnya nggak ikhlas, cuman mau gimana lagi, kalaupun emang nggak ikhlas juga kan nggak akan kembali juga, apalagi itu memang kesalahan pribadi kan, kesalahan sendiri yang pada akhirnya ya udah, ya Allah, saya anggap ini sedekah terbesar saya gitu. Semoga yang menjamretnya itu bisa apa ya, semoga uang dari, kan pasti dijual ya teman-teman karena kok lagi corona kayak gini, semoga uang dari hasil penjamretannya itu berkah, bisa menghidupi keluarganya, sampai saya mikir ke situ, teman-teman. Nah, singkat cerita, kita pulang ke rumah, teman-teman. Di situ sama sekali nggak ada bilang aku pengen beli HP, ayo dong, nggak ada, teman-teman, karena emang ngerasa emang diri sendiri yang salah pada waktu itu, yang akhirnya udah nangis terus. Nah, teman-teman, ada satu pelajaran lagi. Jadi aku bilang gini ke orang tua aku, itu HP itu tuh hasil dari arisan, itu tuh hasil sendiri, hasil kerja keras sendiri, kok bisa-bisanya dijamret sama orang gitu kan, kayak yang aduh gitu kan. Nah, bapak aku bilang gini, teman-teman, nah kamu itu sombong dengan kamu mengklaim kalau HP itu tuh dari hasil sendiri, itu udah menunjukkan diri kamu itu sombong, karena pada dasarnya semuanya itu yang dimiliki kita itu ya itu dari Allah, berkat Allah. Kalau misalkan tidak dengan kehendaknya Allah, kamu nggak akan mungkin mendapatkan HP itu melalui jalur arisan kan. Jadi kalau arisan itu cuman perantaranya aja, rezeki dari Allah, tetap aja yang memberikannya itu tuh Allah, bukan atas dari diri kamu, ngerti gak sih, teman-teman? Dan itu ngerasa terpak gitu kan ya, iya ya gitu. Nah, kamu tuh jangan sombong jadi orang gitu ya, jadi semuanya itu ya dari Allah gitu. Oh iya ya gitu, ternyata emang ini tuh dari Allah. Kenapa ini? Jadi semenjak hari itu, teman-teman, kalau misalkan apa-apa ya alhamdulillah ini dari Allah, ya Allah gitu kan, alhamdulillah, selalu bersyukur ini dari Allah, jangan melupakan Allah gitu, teman-teman. Pada akhirnya ya udah gitu kan. Nah, teman-teman, itu teman-teman tahu nggak, itu tuh kejadiannya ketika siangnya aku ACC, malamnya aku kehilangan HP, kejamretan HP, teman-teman. Jadi gimana sedihnya, gimana, aduh ya Allah, ini aku teh mau sidang ongko tapi ada kejadian ini juga gitu kan, mikirin gimana caranya buat dapetin HP baru lagi tanpa menyusahkan, walaupun memang pada kenyataannya menyusahkan juga ya gitu, teman-teman. Jadi kayak kemarin aja, teman-teman, aku kan lulus monetisasi, lulus monetisasi YouTube, alhamdulillah banget, langsung ditelepon, teman-teman, sama beliau bilang gini, teman-teman, kamu jangan seneng karena dunianya, kamu jangan seneng karena kamu lulus monetisasinya, dapat iklannya, tetapi kamu harus bersyukur, senangnya sama Allah, inget Allahnya daripada inget seneng kamunya YouTube kamu dimonetisasi. Jadi setiap hal apapun itu harus melibatkan Allah, teman-teman. Apalagi ketika kita mendapatkan kesenangan, harus lebih bersyukurnya lagi, harus bersedekahnya lagi, agar kita
Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Allah tuh apa ya teman-teman, Allah itu bisa kapan aja mengambil harta kita teman-teman, sekalipun harta berharga itu Allah dengan sangat gampangnya, dengan sangat mudahnya bisa mengambil itu semua, karena semua itu memang hanya titipan juga ya teman-teman. Jadi jangan lupa bersyukur, jangan lupa bersedekah. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya teman-teman sharing aku mengenai pengalaman aku ke jambretan ini. Semoga bisa ditarik hikmahnya bahwa ya kita tidak boleh menyombongkan diri sendiri, karena semuanya itu atas dasar kehendaknya Allah. Juga bersedekah, karena bersedekah tidak akan membuat kita miskin teman-teman. Tidak ada sejarahnya juga orang yang rajin bersedekah itu akan membuat miskin. Dan dengan bersedekah kita akan didoakan oleh orang-orang yang insya Allah gitu kan, doanya itu akan mengalir ke dalam diri kita gitu kan, doa-doa yang baik tentunya. Lalu jangan lupa bersyukur untuk hari ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.